Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Mari kita lanjutkan kajian tentang kitab Nashorihul Ibad. Halaman 68. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu al-ashrun. Maqalah kang nomor 20. Maqalah yang ke-20 An Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Sahabat Ali mengatakan malam yakun indahu sunnatullah, man utawi sapane wong lam yakun lamun ora ono iku indahu sunnatullah, iku tetep ing dalem sandinge man apa kebiasaan sunnatullah, yaitu apa yang telah menjadi kebiasaan Allah Ta'ala. Ai'atatuhu, termasuk apa? Termasuk adatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sunnatu Rasulullah, lan lakoni utusane Allah, aisya'nuhu, tegese apa? Lampahane Rasulullah sallallahu alaihi wa sunnatu awliyai, lan lakoni piro-piro walini Allah, ai amrihim, tegese perkarane aulia. Jadi makalah ini menjelaskan tentang barang siapa manusia hidup di dunia ini tidak berpegang teguh, tidak mempunyai apapun, tidak mempunyai pandangan satu sunnatullah, sunnahnya Rasulullah, dan sunnahnya waliullah. Ya, ini menerangkan tentang sunnahnya Allah, sunnah Rasulullah, dan sunnahnya waliullah. Nek wong dunya iku gak berpegang teguh pada tiga hal ini, maka apa? Falaisa yati syai'un, falaisa moko ora ono iku tetep biyadihi ing dalem tangane man apa syai'un suwiji-wiji. Ai falaisa lahu syai'un, moko ora ono iku tetep keduwe man apa yu'tadu kang diwilang. Artinya di sini maka tidak mempunyai suatu apapun di tangannya. Kalau orang hidup itu gak berpegang teguh pada sunnatullah, kalau orang hidup itu gak berpegang teguh
pada ajarannya Rasulullah, sunnahnya Rasulullah, dan sunnahnya para aulia, para wali, ya, maka sama dengan dia menggenggam sesuatu tapi di tangannya ini kosong, kau nopo, maksud nyekel tapi kau nopo sing dicekel. Ibaratnya bagaimana? Ibaratnya tangan ini serasa kosong, tidak ada pegangan sama sekali. Walaupun kita menggenggam tapi genggamannya kosong. Maka orang yang hidup di dunia ini salah satunya harus berpegang teguh pada sunnatullah, harus berpegang teguh pada sunnahnya Rasulullah, harus ikut para siapa? Para wali. Artinya apapun yang menjadi sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu harus kita ikuti. Kila, lah bagaimana sunnatullah itu seperti apa? Sunnahnya Rasulullah itu seperti apa? Sunnahnya waliullah itu seperti apa? Qila lahu aini alihi ma sunnatullah ta'ala. Sahabat ahli ay ali, ya, gitmanus sirri wa huwa ma'afa'un nas minal hadithi indahu syahsin fakimtanus sirri wajibun. Artinya bagaimana kesunahan sunnah itu seperti apa? Ya, ialah sunnah itu dia yang menyimpan rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya sesuatu Allah itu memerintahkan kita dengan berbagai macam perintah. Salah satunya adalah perintah wajib. Lah, perintah wajib itu manakala kita melakukan dengan baik, ya, maka akan menghasilkan apa? Hal-hal yang positif terhadap kita. Misalkan kita melakukan ibadah sholat, itu kan karena perintah dan menjalankan apa? Ajaran Islam. Ya. Kalau kita menjalankan ibadah sholat, nah, salah satunya kemarin adalah apa? Ada tenggang waktu untuk kita melaksanakan ibadah sholat. Bisa jadi kita melaksanakan sholat di awal waktu, pada waktu yang tepat. Bisa jadi kita sholat juga di akhir waktu. Bisa jadi kita sholat juga di tengah-tengah. Lah, kesunahan Allah gimana? Maksudnya Allah itu salah satunya yang kemarin apa? Cinta terhadap umatnya yang sholat tepat waktu. Dan kemarin ditanya sahabat, tanya ke Kanjeng Nabi kan, ayyul ahabba ilallah, ya Rasul, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Salah satunya ya sholatu ala waktiha, tepat sholat tepat pada waktunya. Lah, kok orang bisa menjalankan ibadah sholat tepat pada waktunya? Maka itu sama dengan dia menjalankan sunnatullah. Ya. Nah, salah satunya hal yang paling dicintai oleh Allah ya harus kita lakukan. Itu adalah bentuk kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak nunggu kusik seperti itu. Engkau wis rotok jam 4:30, engkau wis rotok jam 5 aku sholat subuh. Enggak seperti itu. Tapi kalau kita sudah cinta, maka dinamakan cinta yang akan menjalankan semua perintahnya. Lah, orang itu biasanya
Ada yang mengatakan 3 aspek di dalam kehidupan kita. Salah satunya iman, Islam, dan juga ihsan. Lah, kalau orang sudah beriman, maka konsekuensinya ketika orang itu sudah percaya kepada Allah, sudah mengucapkan kalimat syahadat, bahwa di dalam dirinya akan ada sebuah keyakinan. Ada sebuah keyakinan, ada sebuah konsekuensi. Ketika dia sudah yakin, maka akan muncul apa? Setelah dia iman akan muncul keislaman. Lah, keislaman itulah berupa apa? Syariat-syariat Islam. Ya, ada rukun Islam yang jenengan mungkin sudah kita fahami, sudah kita lakukan, ya. Rukun Islam apa saja? Nah, itu, ya. Terus lah, dari rukun Islam tersebut, ya, ketika kita mau menjalankan ibadah, ya, menjalankan rukun Islam, ya, nah, ketika orang menjalankan rukun Islam dengan baik, ya, lalu bagaimana dengan ihsan? Apakah ada rukun ihsan? Oh, no. Lah, terus ihsan itu seperti apa? Maka kita berpikir ihsan itu adalah sebuah kebaikan. Lah, ihsan itu adalah buah dari seseorang ketika mampu menjalankan keimanan dan keislaman dengan baik. Lah, sudah barang tentu orang yang menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, mungkin dia dalam bersyariat Islam itu dia sudah menjalankan ibadah sholat, maka akan muncul di situ innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya. Ketika orang itu sudah mampu menjalankan ibadah sholat 5 waktu ditambahkan dengan ibadah sholat sunnah, maka tidak menutup kemungkinan dalam dirinya itu apa? Sholat ini bisa menjaga dia dari apa? Tanha anil fahsya wal munkar. Apa? Perbuatan keji dan munkar. Gak mungkin dong orang yang ahli ibadah, ya, orang yang sudah menjalankan ibadah sunnah tahajudnya rajin, ya, pasti akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah adalah buah dari keislaman kita. Maka di sini antara iman, Islam dan ihsan, orang ketika mampu menjalankan semua syariat Islam, insya Allah keihsanan itu akan muncul dalam dirinya. Orang gak mungkin dong orang ahli ibadah, ya, orang sudah sholat 5 waktu, orang sudah sedekah, ya, sesuai zakat, sesuai dengan ketentuan, orang yang rajin membaca Al-Quran, ya, pasti semua itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa orang yang ahli ibadah moro-moro apa, ya, moro-moro ada tanggungan dia untuk berbuat maksiat, kan nggak ada waktu asli. Kalau orang itu mau beribadah terus kepada Allah, wedi, takut, karena ada kepercayaan, ada keimanan, ya, dan ada keislaman yang harus dilakukan, maka tidak ada waktu untuk melakukan sebuah kemaksiatan. Lah, salah satunya yaitu antara iman, Islam, dan ihsan yang harus kita benahi, ya, seperti itu. Kemudian wahwa ma'afa'un nas, ya, wakila sunnatur Rasulullah. Loh, lalu apa yang menjadi kesunahan
Rasulullah, sunnah Rasul itu seperti apa? Maka dijawab, qol al-mudaratu bainan nas. Qala dawu sapa Ali, al-mudaratu bainan nas yaiku wong sing alus ana ing bainan nas, ing antarane menungso. Artinya gimana orang yang menjalankan sunnahnya Rasulullah itu diantaranya adalah orang yang berbuat baik, orang yang ramah, orang yang sopan, orang yang hormat terhadap bainan nas, sesama manusia. Itu adalah orang yang menjalankan sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu salah satu contohnya. Ya. Maka di sini dikatakan wadarihim ma kunta fi darihim wardihim madun. Artinya di sini berbuatlah baik terhadap sesama manusia, baik itu ketika di rumah mereka ataupun mungkin kita berada pada istilahnya bumi mereka. Artinya segala kesunahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau jenengan mengaku cinta kepada kanjeng Nabi, ya harus mampu melakukan semua yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah tanda-tanda orang cinta itu seperti apa? Ya, mungkin sampai kalau sering mengatakan ya, tanda-tanda orang cinta, misalkan kalau Sultan ya, ada cinta. Ketika menjalankan cinta ya, melakukan ada perasaan cinta, maka di situ terbayang-bayang dalam angan-angan dia terus, oh ya Allah, oh hari itu seperti itu, oh anak itu sedang apa ya, oh ya pasti sering apa, salah satunya adalah sering memikirkan atau ingat. Tanda cinta kepada kanjeng Nabi, cinta kepada Rasulullah, ya kita selalu bersolawat ya, kepada kanjeng Nabi. Ya ketika orang sudah cinta, maka di dalam lisannya kan sering menyebut orang yang dicintai tersebut, pasti diulang-ulang. Lah maka di situ kalau ngaku cintanya kepada kanjeng Nabi, ya sudah, maka sering kita harus bersolawat. Kalau konsekuensi kita cinta kepada kanjeng Nabi, berarti kesunahan Rasulullah, apapun yang dilakukan oleh Rasulullah pada zaman dahulu, ya harus bisa mungkin kita akomodir, kita lakukan pada saat ini. Nah termasuk apa? Beliau salah satunya ketika menjalankan sunnahnya Rasul, yaitu berbuat baik ke sesama manusia. Karena kita tidak tahu, mungkin dari hal-hal yang terkecil, kebaikan-kebaikan kita itulah nanti yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak menutup kemungkinan amalan-amalan yang kecil ketika kita lakukan dengan baik, dengan istiqomah, maka di situ akan menghasilkan sebuah tumpukan amal baik dan amal keikhlasan kita. Contoh hal terkecil, paling ya sejelek di kitab Qomiatuyan itu, sejelek-jeleknya, sedikit-dikitnya keimanan seorang itu, salah satunya adalah menyingkirkan batu atau kerikil di jalan. Lah, ketika kita mampu melakukan itu, maka keimanan kita, dan itu adalah hal terkecil. Contoh, lah
kalau hal terkecil yang dilakukan oleh manusia, kadang kita tidak sadar bahwasanya menolong orang, memudahkan orang lain itu bisa menjadi amal baik bagi kita. Lalu amal yang sedikit-sedikit itu kita kumpulkan, maka ya akan menjadi banyak. Lah terkadang amal baik kita yang banyak itulah ya, yang banyak itu terkadang mungkin disusupi dalam hatinya itu bisa jadi karena orang lain. Contoh misalkan mungkin bisa bersedekah dengan baik, dengan bersedekah yang banyak. Mungkin di dalam hati ya, mungkin di dalam hati muncul dalam dirinya itu ada kebanggaan diri, mungkin yaitu wajar dan manusiawi. Tapi kita kalau sudah muncul hal yang itu, apakah kita nanti termasuk kategori orang yang ikhlas apa tidak? Belum tentu. Ya, itu hanya Allah yang mampu menilai dengan diri. Tapi kalau kita kok sudah koridornya, kita sudah melakukan kebaikan, mungkin kebaikan yang kecil, mungkin menolong teman yang sedang susah, atau mungkin membantu tetangga yang kurang mampu, ya entah itu 1.000, 2.000, ya mungkin dengan kebaikan yang kecil itulah nanti akan bisa membela kita di hadapan Allah. Karena secara tidak langsung kita tulus ikhlas, tanpa pamrih, tanpa apa? Tanpa mengharap imbalan ataupun apapun. Maka berbuatlah baik ya, dalam hal apapun, sekecil apapun, sepanjang kita masih mampu berbuat baik, lakukan itu. Toh sekecil apapun ya, kecilnya amal ya tadi menyingkirkan, termasuk juga satu kategori apa? Biasanya apa? Senyum ya. Senyum itu adalah ibadah. Mungkin ketika bertemu orang menyapa itu juga mungkin bagian dari amal baik. Daripada ketemu orang kok mencerendok ya, atau misalkan kita ketemu tetangga satu komplek ya, gak pernah nyapa, gak pernah bersosial ya, ini keliru kabeh ya. Maksudnya kalau sunnah Rasulullah ya harus berbuat baik bersama manusia. Artinya sama tetangga pun juga harus baik. Keliru kabeh kalau orang yang mencinta Kanjeng Nabi kok masih dalam dirinya itu tidak berbuat baik kepada orang lain, tidak berbuat baik bersama manusia, berarti dia tidak menjalankan sunnah Rasulullah. Wong Kanjeng Nabi itu nggak pernah dalam dirinya menjelek-jelekan atau menggunjing, bahkan punya dendam terhadap tetangganya. Lah ini sakpiro gede amalmu tapi kok gak nglakoni sunahnya Kanjeng Nabi. Nah, ini keliru kabeh. Wong aku cinta Kanjeng Nabi kok apa tidak mampu meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wakilama sunnatu auliya, sunnahnya para auliya, para waliullah. Qala ihtimalul adza 'anil nas wa kanu man qablana minal umam yatawasawna ayyusi ba'du ba'du. Lah kalau sunnahnya aulia ini biasanya dilakukan manakala apa? Hal-hal yang dilakukan oleh para alim, para ulama, para aulia. Ya, sudah barang tentu ya setingkat Gus Dur ya mampu berwasiat, bermakalah ya kita bertaklid kepada beliau. Artinya apapun yang dilakukan oleh para waliullah ya kita ikuti. Karena secara tidak langsung kalau para aulia itu mungkin lebih apa konteksnya lebih dekat kepada Allah. Lah kita kayak semisal bertawasul ya. Tawasul artinya berwasilah ya. Wasilah kirim Fatihah
kita dibantu mentransfer ya, kita dibantu untuk apa? Untuk menyampaikan permohonan kita kepada Allah. Ya lewat siapa? Ya lewat ini para wali. Karena mungkin beliau-beliau yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kita berziarah kubur ke makam para aulia, ya kita memohon tetap kepada Allah. Tapi lantaran dibantu oleh para aulia, para waliullah, mungkin akan lebih apa? Mungkin juga akan lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau-beliau adalah orang yang waliullah, orang yang bersih hatinya, orang yang mungkin tidak pernah bermaksiat. Beda dengan kita. Lah, ada 3 hal di sini ya, yang dapat dilakukan ya, bisalah sati isolin ya. Ada 3 perkara yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu ya. Apa kira-kira? Termasuk man amala syai'an minal a'mali li akhirati kafallahu amru dinihi wa dunyahu. Yang pertama yang harus kita lakukan ya, dalam menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, dengan sesama istilahnya makhluk hidup yang ada di sini, termasuk juga barang siapa yang berbuat baik untuk akhiratnya. Barang siapa manusia ini berbuat baik untuk akhiratnya, maka Allah ya, akan mencukupi kafallahu amru dinihi wa dunyahu, maka akan mencukupi agamanya dan akan mencukupi dunia. Jadi ketika ada umat Islam, ada manusia yang berbuat baik untuk apa? Untuk amalnya ya, untuk perbuatannya, untuk akhiratnya ya. Pokoknya dalam pikirannya itu, dalam perlakuannya, kok semua itu menunjukkan bahwasanya akhirat itu lo penting. Maka dunia, agama dan dunia ini akan ikut dengan dia. Wis kembangane, kalau orang itu ngurus akhirat, maka dunia akan ikut ya. Kalau sampai hanya mengurusi kehidupan akhirat dunia, maka belum tentu akhirat itu akan ikut. Barang siapa yang mampu berjuang ya di jalan Allah, memperjuangkan agama Allah, maka dunia akan mengikuti ya, termasuk apa? Kebahagiaan dunia ini akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah terkadang kita mikir, gimana sih orang-orang yang tingkatannya mungkin secara nalar, oh dia itu nggak mampu membeli rumah, oh dia itu nggak mampu membeli kebutuhan sehari-hari. Wong dia itu kerjanya hanya seperti itu. Tapi karena ditakdir oleh Allah ya, karena dia mengurusi agamanya Allah, karena dia mengutamakan akhirat daripada dunia, maka dunia akan mengikuti dengan sendirinya. Jadi nggak perlu kita aslinya gubuh dengan apa? Dengan urusan dunia. Ya kita jalankan, kita bekerja, kita belajar ya semampunya saja. Perihal nanti capaian-capaian ketika nanti di dunia ya ngikut saja ya. Toh kita mau jadi apapun, toh nanti kita ketika mau menjabat sebagai apapun ya, insyaallah di mata Allah kita tetap sama dan kita tetap seorang hamba. Dan seorang hamba berarti ya kita harus menyembah Allah Subhanahu
Nah itu tugas kita aslinya. Bukan kita diutus di dunia ini untuk jadi dokter, untuk jadi apa istilahnya programmer. Ya memang itu adalah bagian dari keduniaan. Tapi salah satunya konteksnya yang paling endingnya adalah kita mengurus agama Allah. Mungkin bagaimana cara kita ya di programmer tadi kita memprogram beberapa aplikasi yang itu mungkin bisa bertakorup ila Allah. Nggak tahu bagaimana caranya. Nah, itu yang terpenting. Mungkin juga ketika kita kuliah, nah, mungkin di jalan hukum, nah kita menegakkan hukum secara adil, ya versi agama itu seperti apa? Nah, mungkin itu juga dalam rangka berdakwah, ya mengurusi agama. Nah itu yang terpenting. Bukan kok, oh saya jadi programmer, saya jadi orang ahli hukum, biar sugih, biar keliru. Ya, harusnya ya dalam tanda kutip dan kita harus menjadikan semua itu ya dalam rangka mengurus akhirat kita. Ketika endingnya sudah akhirat, maka dunia seisinya akan ikut, termasuk bojo ning ayu ya kabeh melok kabeh. Kita sudah mengurusi akhirat kita. Jadi nggak perlu galau ya dengan kerupakan atau urusan dunia. Jalankan saja semuanya. Ya sudah ada nahkoda, sudah ada yang kapal, sudah ada nahkoda. Nah, termasuk juga waman ahsana saliratahu aidhamiro qablahu ahsanallahu ala baitahu fidhorihi wa yadullu alal batin. Termasuk juga barang siapa yang memperbaiki batinnya, memperbaiki hatinya, memperbaiki dalam dirinya, ya termasuk perbaikan dalam diri, ya berupa keyakinan dan sebagainya. Maka waman aslaha bainahu wa bainallah, ya maka Allah akan memperbaiki lahiriahnya umatnya, ya. Jadi barang siapa yang memperbaiki batinnya, memperbaiki dalam dirinya, maka di situ lahiriahnya akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga waman ahabballahu ta'ala ahabballahu khalquhu. Dan barang siapa yang memperbaiki hubungan dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungan dengan sesama manusia tersebut. Gak mungkin dong orang yang dicintai oleh Allah, ya gak mungkin Allah itu akan membiarkan dia salah. Gak mungkin, ya. Karena secara tidak langsung orang-orang yang sudah mendapatkan ridho dan cinta kepada Allah, pasti semua skala urusan itu bakal dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua urusannya, entah itu keluarganya, entah itu istrinya, entah itu anaknya yang soleh, pasti akan dibalik, diganjar oleh Allah dengan itu. Nah, terkadang kita mengukur keberhasilan, kita mengukur kecintaan Allah itu hanya dengan harta, keliru. Padahal anak yang soleh, ya, istri yang solehah, termasuk keluarga yang adem, tentrem, ya, termasuk keluarga yang nurut, keluarga yang rukun, itu juga bagian dari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal maqalatu hadiyatu wal isrun wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan bacaan doa. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna liyafa'na rabbi faqihna wa faqihana wa qarabati lana bidina
علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه لنا وقرابتي لنا في ديننا ربنا وانفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه لنا وقرابتي لنا في ديننا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahumma wabarakatuh. sholli ala sayyidina